Halo semuanya, para subscriber channel ini, apa kabar? Sudah bertahun-tahun ya kayaknya aku nggak bikin video. Sebelum aku mau mulai cerita-cerita film lagi, aku mau terima kasih sama kalian yang masih bertahan di channel ini. Mungkin sebagian dari kalian juga lupa kali ya pernah subscribe channel ini, tapi anyway, thank you so much. Oke, nggak usah pakai lama, kita mulai aja cerita film kali ini. Pria ini bernama Pak Mail Fahanan. Dia adalah seorang rektor di AGS Engineering College dan setiap tahun ajaran baru sudah menjadi rutinitasnya untuk memberikan sambutan kepada calon mahasiswa-mahasiswinya. AGS adalah kampus tanpa donasi, di mana hanya murid yang bekerja keras di kelas 12 dan mendapatkan nilai minimal 95% yang bisa masuk ke kampus tersebut. Di setiap acara tahunan ini, Pak Hanan biasanya membahas alumni yang sukses karena itu merupakan cerita yang inspiratif. Tapi kali ini, dia akan membahas salah satu kegagalan terbesar kampusnya. Mendengar kisah yang akan dia ceritakan ini adalah peringatan tentang apa yang tidak boleh ditiru. Dia kemudian menampilkan foto sesosok pemuda yang menjadi tokoh utama dalam film ini yang sesuai dengan judulnya, dia adalah Dragon. Pak Hanan melanjutkan, baru kali ini dia melihat seseorang yang memilih jalan kegagalan. Dia memberikan nasihat kepada calon murid barunya di mana gelar adalah pondasi hidup. Kalau mereka raih dengan kerja keras, masa depan mereka akan sukses. Tapi kalau sembrono seperti Dragon, mungkin mereka bisa senang-senang saat masih di kampus. Tapi pada saat masuk ke dunia nyata, tidak akan ada yang menghargai mereka. Pilihan ada pada mereka. The choice is yours. Welcome to the AGS Engineering College. Excuse me, sir. Kemudian ada salah satu murid yang bertanya, bagaimana kabar Dragon sekarang setelah dia tidak menyelesaikan kuliahnya? Pak Hanan hanya mengatakan, mana dia tahu, mungkin Dragon sudah jadi pemulung sekarang. Nah, mari kita flashback dulu ke awal mula kisah Dragon ini. Dengan nilai ujian 96% di kelas 12, Dragon yang punya nama asli Di Raghavan mendapatkan medali emas dari sekolahnya karena meraih nilai sempurna di ilmu komputer. Setelah meraih kelulusan, Raghavan menemui gadis yang dia sukai selama ini yang bernama Anjana dan memberitahunya rencana masa depannya setelah lulus sekolah. Dia menceritakan tentang medali emas yang dia dapatkan, keinginannya untuk melanjutkan kuliah di AGS Engineering College, lalu melanjutkan S2 di Amerika. Dia ingin bekerja, mendapatkan green card, menikah, dan menetap di sana. Raghavan sangat yakin Anjana punya perasaan yang sama, tapi ketika dia mengungkapkan perasaannya, ternyata Anjana menyukai pria lain yang bernama Rambo. Raghavan shock, sangat kaget karena Rambo adalah anak nakal, tidak rajin, dan tidak pandai seperti dirinya. Jauh dari kesan anak baik-baik. Tapi Anjana bilang, justru karena itu, akankah sangat menyenangkan kalau punya pacar seperti Rambo saat kuliah nanti? I'm sorry, Raghav. Melihat Raghavan yang sedih dan terpukul, salah satu sahabatnya, Anbu, berusaha menghibur dengan mengatakan, lupakan saja Anjana. Sebentar lagi mereka akan kuliah dan akan ada banyak gadis lain di sana. Raghavan tidak habis pikir. Orang-orang selalu bilang para gadis menyukai pria yang baik dan rajin. Tapi kenyataannya, apakah semua perkataan itu hanyalah kebohongan? Lalu tidak pakai pikir panjang, dia memutuskan sesuatu yang akan mengubah hidupnya kelak di masa depan, yaitu dia mau menjadi anak nakal saja saat kuliah nanti. Anbu sedikit merasa geli karena nama temannya itu, Di Raghavan, tidaklah keren sama sekali. Tapi Raghavan bilang, kalau Rambo yang punya nama asli Ramesh Bopalasamy bisa pakai nama Rambo, kenapa dia tidak? Sekejap Anbu mendapatkan ide. Dia bilang, Di Raghavan nama yang membosankan, dan seperti Anjana yang menolak Raghavan, mari kita buang saja bagian Ava dari Raghavan dan ganti dengan O. Maka jadilah nama Dragon. Tibalah waktunya Dragon masuk ke dunia perkuliahan. Selama di kampus, yang dia lakukan hanyalah berantem, pacaran, merokok. Dia bahkan punya tempat tersendiri di kampusnya yang dia beri tanda Dragon Lives Here. Ada satu momen ketika salah satu temannya memanggilnya untuk membantu mengusir anak kampus lain yang datang ke kampus mereka dan menggoda para gadis.
Tentu saja, dia tidak akan tinggal diam. Dia harus menunjukkan siapa yang berkuasa di kampus itu. Walaupun sudah diperingatkan oleh pacarnya, Kirti, untuk tidak terlibat karena dia sudah punya banyak kasus sebelumnya. Dragon akhirnya memang punya pacar ya, dengan image yang dia bangun ini. Kirti khawatir Dragon akan diskors kalau terlibat dalam masalah lagi. Tapi itu tidak membuat Dragon takut. Dia tetap pergi karena baginya, teman-temannya lebih berharga dari apapun. Awalnya perkelahiannya hanya dengan tangan kosong, tapi ketika melihat ada alat pemadam nganggur, dia tidak menyia-nyiakannya. Berkelahi sampai pada akhirnya alat pemadam itu tidak sengaja terlempar dan mengenai mobil rektornya, yaitu siapa? Ya, Pak Hanan. Dan benar saja, dia kena skors. Tapi keesokan harinya Anbu dan Kirti beserta seluruh teman sekelasnya mencoba memohon kepada Pak Hanan untuk memberikan satu kali lagi kesempatan untuk Dragon. Dragonnya tidak peduli, tapi Anbu tetap berusaha mempertahankannya. Walaupun Anbu dan banyak teman lainnya ikut berkelahi, tapi mereka tidak sampai diskors karena mereka tidak seproblematik Dragon. Dari absensi saja, Anbu masih memiliki 70% kehadiran, sedangkan Dragon hanya 2%. Belum lagi peringatan-peringatan sebelumnya yang pernah dia dapatkan. Tapi melihat teman-temannya begitu peduli pada Dragon, Pak Hanan setuju untuk memberikan satu kali kesempatan karena dia sendiri juga tidak mau merusak masa depan muridnya. Skorsnya akan dicabut dengan satu syarat, Dragon harus ikuti semua kelas selama 3 bulan ke depan dengan absensi 100%. Satu kali saja bolos, Pak Hanan tidak akan memberikan tiket ujiannya. Belum juga selesai Pak Hanan menjelaskan, Dragon langsung menyelak dan mengatakan dia tidak mau. Percuma saja dia mengikuti semua arahannya karena dia tidak akan jadi apa-apa juga nantinya. Dan ya, dia pergi meninggalkan kampusnya begitu saja. Bye. 2 tahun pun berlalu. Dragon terlihat menjalani kehidupannya seperti orang pada umumnya. Dia berpakaian rapi layaknya seseorang yang akan pergi ke kantor. Orang tuanya merawatnya dengan sangat baik. Ibunya masih menyuapi dia makan, dan bahkan ayahnya pun membersihkan sepatunya supaya Dragon terlihat bersih dan rapi setiap kali dia mau berangkat kerja. Iya, dia mau berangkat kerja. Setidaknya itu yang orang tuanya tahu. Sebelum dia berangkat, ayahnya menanyakan ijazahnya yang tidak kunjung diterimanya. Tapi Dragon selalu ngeles dengan mengatakan, ijazahnya dan karyawan yang lain ditahan oleh perusahaannya supaya mereka tidak bisa melamar pekerjaan di perusahaan lain. Karena kalau dia mau, dia bisa saja mendapatkan pekerjaan yang gajinya jauh lebih baik dari sekarang. Tapi apakah Dragon benar-benar bekerja? Tentu saja tidak. Jadi selama ini dia berangkat pagi pulang malam bukanlah untuk pergi ke kantor, melainkan pergi ke apartemen para sahabatnya semasa kuliah dulu. Di saat sahabat-sahabatnya yaitu Pambu, Banti, dan yang lainnya lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan, hanya dia yang tetap menjadi pengangguran, berleha-leha di apartemen mereka seharian. Kebiasaannya ya tidak berubah, dia hanya merokok, minum, tidur-tiduran, menonton TV, bermain media sosial, mengunggah video, dan kegiatan bermalas-malasan lainnya. Bahkan untuk makan saja, dengan tidak malunya dia minta dipesankan oleh pacarnya Kirti. Waktu berlalu, jam pulang kantor pun tiba. Teman-temannya yang sudah pulang kerja sore itu bahkan harus membangunkan dan mengingatkannya kalau sudah waktunya dia harus pulang ke rumah. Dia tidak hanya membohongi orang tuanya tentang ijazah dan pekerjaannya, tapi juga tentang gajinya. Jadi, setiap bulan dia meminjam uang dari teman-temannya itu untuk diberikan kepada orang tuanya sebagai gajinya. Teman-temannya bahkan heran bagaimana bisa dia tidak punya rasa malu sedikit pun melakukan semua itu. Tapi Dragon dengan santai menjawab, kenapa harus malu? Dia tidak mencuri uang mereka, dan setelah dipinjam, dia selalu mengembalikannya utuh. Dragon memang selalu meminjam dan memberikan semua gajinya kepada orang tuanya. Tapi, untuk mendapatkan kembali uangnya, dia mengakali mereka dengan berbagai alasan. Pertama, dia memberikan semua gajinya sejumlah Rp18.000 kepada ayahnya. Lalu mengatakan dia membuat asuransi atas nama mereka dan biayanya Rp8.000, yang membuat ayahnya memberikan kembali Rp8.000 kepada Dragon. Kedua, dia mendaftar kursus online untuk menaikkan level karirnya dan butuh Rp6.000. Ketiga, karena bulan depan adalah ulang tahun ayahnya, dia bernazar akan bersedekah makanan di kuil Kolavizi Aman dan butuh Rp4.000. Ujung-ujungnya ayahnya mengembalikan semua uangnya. Ibunya pun heran untuk apa memberikan gaji kalau ujung-ujungnya diminta semua.
Tapi ayahnya selalu membela dan mengatakan yang penting anak mereka punya pekerjaan. Gaji tidak cukup diberikan kepada mereka tidak masalah. Justru ayahnya malah memberikan Rp4.000 lagi sebagai tambahan untuk Dragon membeli bensin motor. Setelah mendapatkan uangnya kembali, Dragon langsung mengembalikannya kepada teman-temannya. Mereka mengatakan daripada harus bersandiwara terus, mengapa dia tidak mencari pekerjaan sungguhan agar bisa menafkahi keluarganya. Atau setidaknya, dia punya uang untuk pacaran. Tapi dengan tidak tahu diri, Dragon menjawab dia tidak mau pekerjaan dengan gaji kecil. Dia lulusan teknik, harus bekerja dengan posisi tinggi, walaupun dia sadar kalau dia bahkan tidak menyelesaikan kuliahnya. Teman-temannya sampai mengingatkan tentang 48 tunggakan mata kuliahnya dulu, tapi dia tidak peduli, dan mengatakan, hidup ini panjang, santai saja. Setelah berdebat, Dragon pergi menemui Kirti yang memang mengajaknya bertemu malam itu untuk memberitahukan tentang lamaran perjodohan dari orang tuanya. Karena hal ini sudah sering terjadi, Dragon berpikir Kirti pasti menolak. Dia bertanya, alasan apa lagi yang dipakai Kirti untuk menolak? Dicari-cari celahnya dari si laki-laki tersebut, tapi hanya ada hal baik yang bisa disebutkan. Lelaki itu bernama Deepak, berasal dari keluarga baik-baik, berpendidikan tinggi, seorang dosen matematika, berkelakuan baik, tidak banyak menuntut, bergaji besar, sudah punya rumah dan mobil. Tidak ada alasan apapun untuk menolak, dan ia memang tidak ditolak. Untuk kali ini, Kirti memutuskan untuk menerimanya. Mendengar hal itu, Dragon tentu menjadi emosi karena merasa tidak dihargai. Bagaimana bisa Kirti mempertimbangkan pernikahan bersama orang lain di saat mereka masih bersama? Kirti berusaha meminta Dragon tenang, jangan membuat malu, tapi Dragon terus saja berteriak, sampai akhirnya Kirti pun tersulut emosinya dan balik membentak. Dia mengeluarkan semua keresahannya selama mereka berpacaran. Dragon sudah 2 tahun menganggur dan seharusnya dia malu akan hal itu. Tapi dia membalas, kalau seperti itu kenapa Kirti mau berpacaran dengannya selama di kampus? Kirti membalas lagi, dulu memang dia mengejar Dragon seperti anjing kecil. Dia juga pernah sampai melamarnya. Di kampus, Dragon terlihat sangat keren. Di usia dan tingkat kedewasaan saat itu, Kirti sangat jatuh cinta padanya. Tapi setelah kelulusan dia melihat kenyataan. Kenyataan kalau Dragon memang bisa menjadi pacar yang baik, tapi bukan menjadi pasangan hidup yang tepat, karena dia pecundang. Kalau terus bersamanya, Kirti takut akan menjadi pecundang sepertinya di masa depan. Dragon yang sedang dipenuhi emosi hampir saja menyakiti Kirti, tapi Kirti mengatakan, silahkan memukulnya, tapi tolong lepaskan dia. Dragon masih berusaha mencoba membujuk Kirti agar tidak putus dengannya, tapi keputusan Kirti sudah bulat. Baginya, jika meninggalkan cinta dianggap sebuah kesalahan tapi bisa menjamin kebahagiaan seumur hidup, maka itu sepadan. Dan ini menjadi patah hati Dragon yang kedua kalinya. Melihat Dragon yang kembali sendirian ke apartemen tanpa Kirti, teman-temannya mengejek dan membuat lelucon kalau jangan-jangan mereka sudah putus. Pambu bahkan menambahkan, jika dia adalah Kirti, sudah sejak lama Dragon dia tinggalkan. Dragon yang memang benar-benar putus cinta dan sedang kacau, tidak bisa menahan diri dan memukul Pambu, tapi setelah itu dia menangis di pelukan Anbu. Galau selama berbulan-bulan membuat Dragon kurang tidur sampai mengakibatkan dirinya mengalami kecelakaan. Saat berada di rumah sakit, dokter yang menanganinya memberikan nasihat. Berdasarkan pengalaman pribadi sang dokter, dia meminta Dragon berhenti menghancurkan dirinya seperti itu dan fokuslah untuk sukses. Orang yang tepat pasti akan menemukannya segera. Merenungkan semua yang sudah terjadi, tiba-tiba saja di tengah malam dia membangunkan semua temannya dan mengatakan dia ingin sukses dengan cepat. Suami Kirti digaji Rp1.20.000, dia pun ingin mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang serupa. Teman-temannya berpikir dia bermimpi terlalu jauh. Mereka yang memiliki gelar saja harus bekerja mati-matian hanya untuk mendapatkan Rp30.000. Lebih baik dia selesaikan tunggakan kuliahnya, dapatkan ijazah, dan mencari pekerjaan. Tapi Dragon mengatakan dia tidak punya waktu atau minat untuk itu. Dia hanya ingin sukses sekarang juga. Anbu menganggapnya hanya omong kosong dan menyuruhnya tidur saja dan bermimpi. Tapi Dragon tidak main-main dengan perkataannya. Suatu hari ketika sedang bermain kriket, mereka bertemu dengan seorang pemuda bernama Gotham yang sedang nongkrong di sekitar area mereka dan ingin ikut bermain. Dragon yang tidak semangat mengiyakan dan menyuruhnya untuk menggantikan posisinya. Mereka pun menjadi akrab dan Gotham mengundang mereka semua datang ke rumahnya untuk berpesta.
Setibanya di sana, mereka bertemu dengan istrinya yang begitu cantik. Dan melihat kehidupan mewah yang Gotham miliki membuat mereka terpukau. Selagi semuanya bersenang-senang, Dragon masih tetap saja menyendiri. Gotham menghampirinya dan mengatakan dia sudah mendengar tentang masalah Dragon dari yang lain. Dan mencoba menasehatinya kalau Dragon harus move on. Dragon pun mulai curhat. Dia juga ingin sukses seperti Gotham, punya rumah, mobil, segalanya. Tapi untuk itu, dia perlu menyelesaikan tunggakan kuliahnya dan memiliki gelar. Gotham ternyata juga punya 35 tunggakan dan tidak menyelesaikannya. Dragon terheran, bagaimana bisa dia mendapatkan semua kemewahan ini tanpa gelar sarjana. Gotham lalu memberitahukan rahasianya, yaitu dia mendatangi V1 Success Consultancy untuk membantunya mencetakkan ijazah palsu dan memberikannya pekerjaan juga. Dan setelahnya, hidupnya berubah dalam 3 tahun. Bukankah itu salah? Tanya Dragon. Tapi Gotham menjawab, ya memang. Tapi jika satu kesalahan itu bisa merubah hidupmu, maka pantas untuk melakukan kesalahan itu. Dragon tentu saja tergiur dan langsung meminta kontak agennya. Keesokan harinya, Dragon mendatangi tempat tersebut dan memberitahukan kebutuhannya. Dia memiliki nilai tinggi saat di kelas 12, tapi saat masuk kuliah dia tidak menyelesaikannya. Sekarang dia butuh pekerjaan dengan gaji Rp1.20.000 per bulan. Dan si agen pun menyanggupinya. Mereka akan memasukkan dokumen dan mendapatkan pekerjaan untuk Dragon, tapi dia harus membayar 10 lakh rupiah di mana itu merupakan jumlah yang sangat banyak. Dragon sangat kaget, bagaimana bisa dia mendapatkan uang sebanyak itu? Tapi agennya membalas, bagaimana bisa dia menginginkan gaji tinggi tapi tidak mau keluar uang? Proses untuk mendapatkan ijazah itu tidak mudah dan tidak murah. Jadi kalau mau, siapkan uangnya terlebih dahulu. Dragon pulang ke rumah dengan pikiran kalut. Cara satu-satunya untuk mendapatkan uang hanyalah dengan bantuan ayahnya. Dia lalu memulai sandiwaranya dengan mengatakan telah mendapatkan pekerjaan dengan gaji 1 lakh per bulan. Orang tuanya pun terkejut saking senangnya, tapi ibunya bertanya, bukankah Dragon pernah mengatakan dia kontrak dengan perusahaannya yang sekarang 2 tahun? Bagaimana mereka bisa melepaskannya begitu saja? Dragon menjawab, kontraknya bisa diputus dengan membayar denda sebesar 10 lakh rupiah. Orang tuanya tambah kaget karena itu bukanlah uang yang sedikit. Menurut ibunya, kalau begitu tidak perlu ganti pekerjaan. Tapi memang dasar anak tidak tahu diri, Dragon malah marah-marah dan mengatakan ibunya sudah hilang akal. Apakah ibunya tidak tahu seberapa besar perbedaannya? Ibunya balik marah juga. Terus dia pikir uang segitu dapatnya dari mana? Kuliahnya saja sudah menghabiskan tabungan ayahnya. Belum lagi motornya, pengeluaran sehari-harinya, semua mereka yang tanggung, sampai ibunya rela jual kalung pernikahan. Karena Dragon anak tunggal, mereka selalu berusaha melindunginya dari kesulitan, tapi dia tidak pernah mengerti kesulitan orang tuanya. Tapi bukannya merasa bersalah, Dragon malah marah lagi, melempar piringnya, dan mengatakan, karena kesempatan yang terlewat seperti ini, makanya kita terjebak di rumah ini. Kita bahkan tidak punya rumah sendiri. Ibu simpan saja uang ibu itu dan aku akan seumur hidup tinggal di rumah ini, membusuk sampai akhir. Melihat istri dan anaknya berdebat, sang ayah berusaha menenangkan istrinya. Dia berkata, mereka menantikan anak selama 7 tahun. Dragon adalah berkah bagi mereka. Siapa yang dia punya selain mereka sebagai orang tua? Akhirnya ibunya Dragon pun setuju. Tapi bagaimana cara mendapatkan uangnya? Ayahnya masih menyimpan 1 surat tanah terakhir dan akan menjualnya untuk Dragon. Officer yang menanganinya yang merupakan teman ayahnya Dragon juga sampai bertanya, apakah dia yakin untuk menjual satu-satunya surat tanah terakhir yang mereka miliki? Karena itu artinya dia akan kehilangan satu-satunya hubungan dengan kampung halamannya. Ayah Dragon hanya menjawab, apa yang lebih penting dari anakku, Pak? Di sisi lain, Anbu yang mendengar curhatan Dragon yang bertengkar dengan ibunya saja bahkan terheran-heran. Seharusnya Dragon bersyukur memiliki orang tua yang begitu sayang dengannya. Itu adalah sebuah berkat, tapi Dragon masih tidak menyadarinya. Setelah mendapatkan uang dari ayahnya, Dragon mendatangi kembali agennya dan proses pun dimulai. Dibutuhkan 1 minggu untuk mendapatkan ijazah, dan setelah itu, mereka akan mendaftarkannya ke perusahaan AS bernama Lateral View, karena hanya di sana yang membayar lebih dari 1 lakh untuk fresh graduate. Ada 3 tahap, 2 diantaranya tes tertulis. Tim mereka akan membantunya lulus di tes tertulis, dan salah satu staf mereka, Mark, akan membantunya latihan untuk wawancara proksi. Dragon pun bertanya, apa itu wawancara proksi? Mark menjelaskan, sederhana saja, ruangan ini anggap adalah rumahmu. Di sini, kita akan ikut wawancara lewat panggilan video. Saat pewawancara memberikan pertanyaan, Mark yang akan menjawab.
dan Dragon hanya perlu menyingkronkan suaranya dengan percaya diri di layar. Setelah melalui pelatihan, datanglah saatnya Dragon diinterview oleh wakil presiden perusahaan tersebut yang bernama Vale. Wawancara pun berlalu dengan sukses, dia bahkan meminta gaji 16 lakh per tahun dan disanggupi oleh perusahaan tersebut. Dia begitu senang karena akhirnya bukan hanya mendapatkan pekerjaan, tapi gajinya pun melebihi gaji suami Kirti. Dragon berterima kasih kepada agennya, tapi dia diingatkan bahwa mendapatkan pekerjaan bukanlah yang terpenting. Karena kalau dia tidak bisa perform dengan baik, mereka bisa memecatnya. Jadi dia harus mempelajari pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Dengan kemampuan otaknya yang memang jenius, tidak sulit baginya untuk mempelajari pekerjaannya. Baru kali ini Dragon benar-benar serius akan sesuatu sampai akhirnya kesuksesan pun mulai menghampirinya. Dia sekarang bisa mentraktir teman-temannya, membeli mobil, bahkan membeli rumah mewah untuk orang tuanya. Awalnya ibunya keberatan karena harga rumahnya yang sangat mahal. Tapi ayahnya mengatakan tidak apa-apa. Ini pun nanti untuk istrinya Dragon di masa depan, supaya mereka bisa hidup dengan nyaman bersama. Ayahnya lalu menanyakan apakah dia sudah punya pacar, atau bolehkah mereka yang mencarikan jodoh untuknya? Dragon menjawab untuk urusan cinta sudah tidak ada lagi di dalam hidupnya. Jadi carikan saja yang menurut mereka cocok. Bahkan ketika ada wanita yang suka padanya di kantor, dia menolaknya karena dia merasa sudah tidak bisa jatuh cinta lagi dan hanya ingin fokus pada pekerjaannya. Dibantu oleh teman ayahnya, mereka pun menemukan seorang gadis dari keluarga kaya. Awalnya orang tua Dragon sedikit risih karena merasa tidak sepadan, tapi ternyata keluarga tersebut menyambut mereka dengan baik. Mereka tidak melihat status sosial dalam memilihkan jodoh karena mereka hanya ingin seorang pria dari keluarga baik-baik dan cukup mapan untuk menjadi menantu. Melihat Dragon yang sayang dan peduli kepada orang tuanya, mereka merasa Dragon cocok untuk anak mereka, Pallavi. Karena Pallavi berasal dari keluarga yang modern, dia tidak malu-malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Tidak ingin buru-buru mengambil keputusan, Pallavi ingin mengenal Dragon terlebih dahulu, sehingga dia tidak segan-segan memintanya untuk mengajaknya berkencan, untuk melihat apakah Dragon memenuhi kriterianya atau tidak. Sepanjang perjalanan kencan mereka, Pallavi menilai semua perlakuan Dragon padanya. Dari mulai Dragon tahu cara memberikan pujian dengan baik, tidak egois, protektif, setia, dan jujur. Ketika Pallavi bertanya kenapa Dragon tidak menanyakan hal yang sama padanya, Dragon menjawab, mengapa dia harus melakukannya ketika dia sudah menyukai Pallavi. Dan ya, Dragon pun kembali bisa jatuh cinta lagi dan mereka memulai hubungan sejak saat itu sampai akhirnya bertunangan. Suatu hari ketika Dragon sedang mengemudi sambil teleponan dengan Pallavi, Pallavi memintanya untuk berhenti merokok dan Dragon dengan senang hati menuruti keinginannya. Tetapi, kebiasaannya membuang puntung rokok sembarangan masih dilakukannya dan tanpa dia sadari, puntung rokok itu mengenai seorang pria yang tidak lain dan tidak bukan adalah mantan rektornya yaitu Pak Hanan. Melihat murid lamanya yang begitu memberikan kesan di masa lalu membuatnya penasaran, lalu mengikutinya. Di saat bersamaan, putrinya mengirimkan sebuah profil seorang pria yang dia sukai dari aplikasi perjodohan dan orang tersebut adalah Dragon. Tak pakai lama, Pak Hanan pun mencari informasi dan mengetahui sekarang Dragon sudah sukses dan menjadi incaran para gadis untuk dijodohkan dengan mereka. Muridnya yang tidak menyelesaikan kuliahnya ini bahkan bisa memikat hati seorang putri pengusaha sukses untuk dinikahi yang membuatnya semakin mencurigakan. Pak Hanan lalu mengikutinya sampai ke kantornya dan dia melihat betapa Dragon sangat dihormati di kantor tersebut. Sebelum bertemu dengan Pak Hanan, Dragon terkejut karena tiba-tiba saja dia dipromosikan menjadi manajer untuk cabang di Amerika, di mana itu adalah impiannya sejak dulu untuk menetap di sana. Dan di saat Pak Hanan menghampiri untuk memberikan selamat, Dragon kebingungan karena dia tidak mengingatnya. Setelah dijelaskan kejadian di jalan tadi, Dragon pun meminta maaf dan meminta puntung rokok tersebut untuk dia buang. Tapi Pak Hanan malah mengatakan, kesalahan yang tanpa sadar dilakukan patut dimaafkan. Namun bagaimana dengan kesalahan yang disengaja? Dia kemudian meminta Dragon menemuinya di ruang tunggu untuk berbicara lebih lanjut. Dragon merasa bingung mengapa Pak Hanan datang menemuinya. Apa yang dia inginkan? Pak Hanan ingin mengetahui bagaimana Dragon bisa mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi tanpa gelar. Dragon menjelaskan, perusahaannya melihat bakat bukan pendidikan. Jika demikian, ada beberapa murid yang memiliki tunggakan mata kuliah seperti Dragon, tapi belum mendapatkan pekerjaan. Bisakah dia memasukkan mereka ke perusahaan ini juga? Tanya Pak Hanan.
Dengan meninggikan suaranya, Pahanan meminta Dragon menanyakannya secara langsung kepada bosnya saat itu. Mendengar adanya keributan, bosnya datang menghampiri, tapi Dragon mengatakan mereka hanya sedang membicarakan masalah pernikahannya dan meminta izin sebentar. Dragon tak punya pilihan lain selain meminta maaf dan mengakui semuanya. Tapi walaupun dia memalsukan ijazahnya, kerja keras dan usahanya di perusahaan itu adalah nyata. Dia juga mengatakan gajinya pun sebagian besar untuk melunasi hutang, dan dalam 6 bulan ke depan, dia akan menikah dan pindah ke Amerika. Akhirnya hidupnya bergerak maju. Dia memohon agar Pahanan tidak membalas dendam atas kesalahannya di masa lalu. Henry, Bagi Pahanan, mudah saja untuk menghancurkan Dragon dengan memberitahukan semuanya kepada bos dan calon mertuanya. Tapi bukan itu niat kedatangannya. Kesuksesannya tanpa gelar akan membuat para mahasiswa yang berusaha keras mendapatkan nilai bagus terlihat seperti orang bodoh. Gelar sarjana itu seperti pondasi bangunan. Hanya dengan pondasi yang kuat, bangunan akan bertahan dan menjulang tinggi. Apakah Dragon sadar dengan apa yang dia lakukan? Dia telah membangun hidupnya tanpa pondasi yang kuat, dan satu kesalahan akan membuat semuanya runtuh. Yang Dragon harus lakukan adalah memperbaiki pondasinya. Melihat Dragon yang tidak mengerti maksudnya, Pahanan menjelaskan, ijazah yang Dragon palsukan harus dia wujudkan menjadi kenyataan, di mana artinya dia harus menyelesaikan 48 tunggakannya. Dragon tentu saja shock karena dia tidak mungkin melakukan itu. Sudah 6 tahun sejak ia lulus, dia bahkan tidak ingat lagi mata kuliahnya. Tapi Pahanan mengatakan tidak usah khawatir, dia yang akan mengurus semuanya dan berbicara kepada Dewan untuk memberikan Dragon satu kesempatan terakhir. Dragon tetap tidak mau karena dia bekerja full-time sehingga tidak punya waktu untuk belajar, apalagi ada 48 mata kuliah tertunggak. Pahanan tidak peduli dan mengingatkan sikap Dragon waktu terakhir kali di kampus ketika Pahanan berusaha memberikan kesempatan kepadanya. Untuk mendapatkan tiket ujian membutuhkan kehadiran kelas penuh di semester akhir, dan apa reaksi Dragon saat itu? Dia tidak peduli dan malah melempar ID-nya dan pergi begitu saja. Ketentuan itu masih berlaku sampai saat ini, di mana Dragon harus mendapatkan kehadiran penuh di setiap kelas, melakukan ujian, dan mendapatkan gelarnya. Hal ini tentu membuat Dragon lemas. Dia terus memohon kepada Pahanan untuk tidak melakukan hal itu padanya. Pahanan mencoba memberikan kesempatan kedua untuk Dragon memperbaiki kesalahannya, dan walaupun Dragon tetap menolak, Pahanan juga tidak menyerah. Karena mereka bertemu di hari Jumat, maka Pahanan akan menemui Dragon kembali di hari Senin di kampus, jam 8 pagi, atau dia akan menemui bosnya Dragon di jam 11 siangnya untuk membongkar kebohongan Dragon. Tak punya pilihan, Dragon pun terpaksa berbohong kepada keluarga Pahlavi bahwa dia mendapatkan promosi sebagai manajer di Amerika, sehingga dia harus mengikuti pelatihan wajib di Mumbai selama 3 bulan. Dan di kantor, dia mengatakan ada banyak masalah dalam mempersiapkan pernikahannya dan meminta izin untuk bekerja dari rumah selama 3 bulan.